Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Regita Nurhaliza. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Prodi saya Hukum Ekonomi Syariah. Saya kelas B angkatan 2000. Buku yang menjadi referensi saya untuk dibaca yaitu berjudul Islam Memuliakanmu Saudariku. Kenapa buku ini menarik untuk saya baca? Karena di dalam buku ini penulis berusaha menjawab dilematis para kaum wanita dalam sektor domestik dan sektor publik. Buku yang berjudul Islam Memuliakanmu Saudariku ini diharapkan pula mampu mengembalikan pandangan masyarakat yang telah salah dalam mengartikan kesetaraan gender, sehingga para kaum wanita ini lebih mementingkan peran di sektor publik daripada di sektor domestik. Di dalam buku ini memiliki 9 bab yang masing-masing di dalamnya menggambarkan bagaimana Islam mengajarkan para kaum wanita untuk bersikap sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Bahkan perkara soal wanita ini banyak sekali diceritakan atau disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, sehingga kita sebagai wanita sepatutnya kita bersyukur dan mampu menjalani apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Pada bab pertama ini menceritakan bagaimana wanita pada zaman jahiliyah. Nah, kaum Yahudi dan Nasrani ini beranggapan bahwa wanita adalah sumber dosa dan menjadi pembuka pintu neraka. Mereka menganggap bahwa Hawalah yang menjadi penyebab Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Para pendeta Yahuda pun menganggap bahwa fitrah yang dibawa kaum wanita ini adalah sebuah kutukan seperti darah haid, darah keperawanan, darah melahirkan, dan tidak diterimanya persaksian dari seorang wanita. Nah, pada bab kedua ini membahas tentang wanita dan modernisasi. Jika pada kiprahnya wanita itu adalah 3M. Masak, manak, macak. Nah, yang pertama itu masak. Masak itu memasak. Yang kedua itu manak. Manak itu melahirkan, beranak. Yang ketiga itu macak, berdandan, berhias. Jadi, wanita pada zaman sekarang itu telah mengambil peran yang lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Jadi, modernisasi ini mendorong para kaum wanita ini untuk berubah. Jadi kayak mungkin yang tadinya di dapur jadi ibu rumah tangga, mungkin ada yang berbisnis, ada yang bekerja, ada yang ya macam-macam, sehingga para kaum wanita itu sedikit menaikkan derajatnya, mungkin bisa dibilang setara dengan para kaum pria. Nah, pada bab selanjutnya yaitu bab ketiga menceritakan tentang wanita dalam pandangan Islam. Setelah kedatangan Islam, sistem kehidupan warisan zaman jahiliyah itu sudah dihapuskan, termasuk pandangan terhadap wanitanya. Yang semulanya wanita itu dianggap hina, rendah derajatnya, sekarang menjadi benar-benar diangkat derajatnya setelah kedatangan Islam. Mereka dihargai sebagaimana kaum pria dan mendapatkan kedudukan yang mulia di tengah masyarakat. Bahkan ia menjadi makhluk yang sangat-sangat dihargai dan dijunjung perannya. Nah, pada bab keempat ini menggambarkan bahwa pernikahan adalah menjaga kemuliaan seorang wanita. Kenapa demikian? Karena seorang wanita itu adalah mutiara. Kenapa bisa disebut mutiara? Karena wanita ini memiliki potensi yang tidak bisa dimiliki oleh seorang pria, seperti hamil, melahirkan, dan mendidik anak. Kesabaran dan keikhlasan seorang wanita ini dalam menjalankan perannya yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sungguh mendapatkan balasan yang luar biasa indah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah pernikahan, jadi wanita itu mendapatkan kewajiban, yaitu mendengarkan dan menurutkan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh suaminya. Tidak bisa begitu saja melakukan suatu hal tanpa ridho dari suami dan izin dari suami. Mengapa demikian? Karena di dalam pernikahan itu izin suami itu lebih penting. Nah, menikah ini adalah menyempurnakan separuh agama. Jadi ibarat kata ibadah kita itu 100%. Nah, 50%-nya itu pernikahan. Nah, 50%-nya lagi itu adalah ibadah-ibadah lainnya. Jadi menikah ini adalah menyempurnakan separuh agama. Maksudnya separuh agama itu yang tadi 50% itu. Selanjutnya, pernikahan itu adalah samara menuju samara itu bumbu menuju akhirat. Karena sukses dunia akhirat itu kalau wanita setelah menikah itu ada pada suaminya. Dan ketika seorang wanita ini sudah menikah, maka ia akan mempunyai anak dan ia akan menjadi seorang ibu. Nah, menjadi ibu tidak sekedar hanya sebagai induk, karena ibu adalah madrasatul ula, yaitu sekolah pertama bagi anaknya. Bagaimana ibu ini mendidik anaknya sejak usia dini atau bahkan sejak dalam kandungan. Bagaimana seorang ibu sering membaca ayat suci Al-Quran atau mendengarkan ayat suci Al-Quran dan menjalankan sunnah-sunnah lainnya di dalam masa kandungannya. Karena seorang ibu adalah madrasatul ula atau sekolah pertama, maka jadilah guru terbaik bagi anak-anaknya.
dan jadilah sahabat terbaik bagi anak-anaknya. Nah, dari beberapa bab yang telah saya paparkan tadi, bagaimana Islam menggambarkan betapa pentingnya peran seorang wanita di tengah masyarakat. Nah, kita sebagai wanita, kita harus mencontoh wanita-wanita muslimah terdahulu, yaitu yang telah menorehkan tinta emas di dalam sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu adalah Rufaidah Al-Aslamiyah. Nah, Rufaidah Al-Aslamiyah ini adalah ahli medis, perawat wanita pertama di dalam sejarah peradaban Islam. Nah, beliau ini adalah anak dari seorang dokter yang bernama Sa'ad Al-Aslami. Nah, Sa'ad Al-Aslami ini adalah dokter. Jadi, beliau mengajarkan ilmu keperawatan dan kedokterannya ini kepada anaknya. Nah, yang wanita kedua selanjutnya yaitu adalah Syifa binti Abdullah. Syifa binti Abdullah ini sama seperti Rufaidah Al-Aslamiyah karena beliau juga adalah ahli medis, tetapi Syifa binti Abdullah juga ahli dalam administrasi publik. Nah, wanita yang selanjutnya ini adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah salah satu istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini dikenal karena kecerdasannya, karena semasa hidupnya banyak sekali meriwayatkan hadis, yaitu sekitar 2.210 hadis. Nah, bahkan Siti Aisyah ini menjadi rujukan bagi kaumnya. Bahkan banyak sekali masyarakat yang meminta fatwa hukum terhadapnya. Di balik mulianya peran kaum wanita, ada keraguan yang muncul di benak para kaum wanita bahwa peran tersebut sangat berat dan membutuhkan pengorbanan. Maka dari itu, wahai kaum muslimah, kalian adalah makhluk yang sangat mulia. Allah telah menitipkan fitrah yang istimewa kepada diri kalian, dan Allah telah memberikan kelebihan pada diri kalian. Maka dari itu, jangan sia-siakan semua itu. Nah, kita telah sampai di ujung pembahasan bahwa risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi benteng pembeda antara peradaban jahiliyah dan peradaban Islam nan mulia. Peradaban Islam yang telah menempatkan para kaum wanita di posisi hina dan direndahkan akhirnya dihapuskan setelah Islam datang. Nah, kedatangan Islam ini mengubah 180 derajat pada kaum wanitanya. Kaum wanita kembali mendapatkan hak-haknya dan diangkat martabatnya menuju puncak kemuliaan. Setelah membaca buku ini, saya menjadi lebih bangga sebagai seorang wanita, dan saya juga menjadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kaum wanita dengan fitrah yang istimewa yang tidak dimiliki oleh kaum pria. Nah, sekian yang dapat saya ungkapkan dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.